Selanjutnya adalah alat hitung mekanis. Kita lihat di sini ada slide rule ditemukan oleh William Outridge tahun 1621. Setelah ditemukan Papa Napier ya, ini ditemukan slide rule nih. Disebut juga sebagai mistar hitung ya. Dia membuat slide rule pada saat itu di kayu atau gading. Selanjutnya pada tahun 1642 seorang berusia 18 tahun namanya Blaise Pascal, dia orang Prancis, menemukan alat yang disebut sebagai kalkulator roda numerik. Jadi Blaise Pascal di sini membantu ayahnya ya untuk melakukan perhitungan untuk pajak. Ayahnya ini bekerja di kantor pajak pada saat itu. Dia menemukan mesin yang bisa menambah atau mengurangi dua nomor atau membagi, dan bisa juga mengalihkan dengan sistem pengulangan. Ya. Jadi dia menggunakan roda yang diarahkan, itu makanya disebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator. Jadi bentuknya itu kotak persegi panjang terbuat dari kuningan. Ya, alat mekanis selanjutnya kita sebut sebagai kalkulator Leibniz, sebut saja ya. Alatnya sendiri namanya mechanical calculating machine. Mesin penghitung mekanikal. Ini masih umum tapi orang-orang banyak menyebutnya kalkulator Leibniz karena penemunya adalah von Leibniz. Tahun 1671 ia menemukan mesin penghitung yang sebenarnya ini adalah satu kemajuan besar dalam penghitungan secara mekanis di kala itu. Dia menggabungkan fitur mekanis baru dengan adanya step drum nih, yang ini engkol ini, dan memuat 9 gigi dengan panjang berbeda, kemudian bisa bertambah dalam jumlah yang sama di sekitar drum ini. Ya, meskipun kalkulator ini tidak dikembangkan untuk produk komersial, prinsip drum ini bertahan sampai 300 tahun ke depan. Setelah itu berkembang lagi dengan penemuan aritmometer atau kalkulator mekanikal digital pertama katanya ya. Jadi sudah bisa menampilkan angka secara digital nih. Kalkulator ini bisa melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang panjang. Ini ditemukan oleh Thomas de Colmar tahun 1820. Selanjutnya lebih maju dari itu, Charles Babbage, atau orang menganggapnya sebagai bapak komputer ya, karena ini bisa dikatakan sebagai cikal bakalnya penemuan komputer. Nah, tahun 1822 seorang Inggris ini membayangkan mesin penghitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Nah, kemudian oleh pemerintah Inggris ini didanai, walaupun pada akhirnya berbuah kegagalan. Tapi walaupun gagal, diawali proyek tersebut, 1 abad kemudian komputer pertama di dunia berhasil diciptakan. Ide perhitungan ini dapat melakukan perhitungan secara otomatis. Gimana nih ya? Jadi mesin ini digerakkan dengan uap, dapat menyimpan program dan melakukan kalkulasi, ditambah mencetak tabel logaritma di kertas yang dikendalikan oleh program. Jadi agak lebih majunya dia bisa mencetak gitu, mencetak dan menyimpan. Nah, mesin mekanik ini sangat baik dalam mengerjakan tugas berulang kali ya. Kemudian mesin matematiknya ini katanya harus sederhana nih, jadi ada unsur matematiknya di sini sederhana.
Jadi dia terinspirasi